Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Aku harap teman-teman semua dalam kondisi yang baik dan sehat selalu ya. Teman-teman pernah nggak sih saat menghadiri acara keluarga, reuni, atau sekedar kumpul-kumpul biasa, atau bahkan saat berpapasan dengan orang yang udah lama nggak ketemu sama kita, teman-teman terus dapat komentar kayak gini, kamu lebih subur ya? Atau kayak gini, kamu udah mulai ngekos ya? Kok jadi singset gini sih badannya? Nah, aku rasa teman-teman semua pernah ya mengalami hal yang demikian. Mereka-mereka yang berkomentar demikian mungkin menganggapnya hanya basa-basi dalam sebuah percakapan atau bentuk candaan belaka. Terkadang orang-orang itu tidak sadar, merasa tidak sengaja, atau tidak bermaksud untuk merendahkan orang lain. Bahkan ada orang yang berniat memberikan perhatian untuk penampilan yang lebih baik. Nah, tapi coba dipikir lagi. Coba teman-teman pikir lagi. Apakah benar hal itu adalah bentuk perhatian? Atau jangan-jangan itu adalah tindakan body shaming? Apa itu body shaming? Body shaming adalah perilaku menjelek-jelekan penampilan orang lain atau membandingkan kondisi fisik seseorang dengan orang lain. Body shaming tidak hanya berasal dari orang lain, tapi juga bisa kita dapatkan dari diri kita sendiri, yaitu ketika kita memberikan cap atau komentar negatif terhadap penampilan fisik kita sendiri. Body shaming ini bisa terjadi di mana saja dan melalui apa saja, bisa langsung atau online di media sosial. Hal tersebut juga bisa terjadi di kalangan manapun tanpa memandang usia maupun gender. Dan banyak banget ya bentuknya, mulai dari perkataan badan gendut, terus kurus, pendek, kulit hitam, mukanya berjerawat, badannya penuh bulu, banyak stretch mark, dan lain-lainnya yang bernada merendahkan. Apa sih dampak dari body shaming ini? Mengomentari penampilan fisik orang lain termasuk hal yang sensitif. Ucapan-ucapan yang terlontar terkait dengan hal itu bisa saja berdampak buruk bagi orang yang menerimanya. Akan muncul perasaan yang tidak menyenangkan bagi korban body shaming ini. Nah, coba ya kita bayangin, misalnya teman-teman mau ada acara reunian sama teman-teman SMA. Nah, dari rumah pastinya udah persiapan yang maksimal, udah dandan yang cantik, udah pakai pakaian yang terbaik, pokoknya udah all out semua untuk acara itu. Tapi ternyata waktu sampai di tempat reunian, yang kita dapati justru perlakuan body shaming. Nah, coba deh teman-teman bayangin, gimana perasaannya kalau seandainya teman-teman yang ada di posisi itu? Pasti sedih kan, sakit hati. Terus kita juga jadi nggak nyaman ada di forum tersebut. Kita ngerasa nggak pede sama penampilan kita. Nah, jadi ketika mendapat perlakuan body shaming, korban akan merasa malu terhadap kondisi tubuhnya dan merasa bahwa tubuhnya itu jelek, sehingga perlu diperbaiki dengan cara apapun itu, bahkan dengan cara-cara yang sebenarnya justru membahayakan bagi mereka. Misalnya seperti ini, ketika mendapat perlakuan body shaming, korban lantas merasa bahwa tubuhnya itu gemuk. Nah, kemudian dia akan berpikir, dia akan memutar otak gimana caranya supaya berat badannya ini bisa turun. Berbagai cara akan dia lakukan, mulai dari menahan untuk tidak makan, kemudian memuntahkan makanan yang sudah dia makan, atau menggunakan obat pencahar. Nah, kondisi-kondisi itu teman-teman, itu berbahaya karena sudah termasuk gangguan mental dan perlu penanganan lebih lanjut dari psikolog atau psikiater. Nah, yang perlu diwaspadai juga adalah bahwa perlakuan body shaming ini tidak hanya berdampak kepada korban, tetapi juga bisa berdampak kepada pelaku loh. Nah, jadi ketika mengomentari penampilan orang lain, pelaku akan merasa bahwa dirinya itu lebih baik daripada korban. Dan itu bisa menjadi bumerang bagi si pelaku. Sebagai contoh kayak gini, ketika menilai orang lain gemuk, pelaku akan merasa bahwa dirinya itu langsing dan tidak perlu menjaga berat badannya. Jadi dia lantas tidak memikirkan apa yang dimakannya. Dia berpikir aman-aman saja untuk melahap semua makanan, sehingga tanpa disadari, dia akan menjadi lebih rentan mengalami kenaikan berat badan. Atau bisa juga sebaliknya, pelaku sangat khawatir dirinya akan menjadi gemuk,
dan berbalik dikatai orang, sehingga pelaku ini menjalani diet yang berlebihan secara tidak sehat. Nah, teman-teman, kita tidak tahu perjuangan setiap orang untuk tubuh mereka. Kita nggak tahu ada cerita apa sih sebenarnya di balik perjuangan itu, dan masing-masing orang memiliki metabolisme yang berbeda-beda. Semua orang bisa mencicipi makanan apa saja. Semua orang bisa melakukan hal yang menurut mereka baik untuk tubuhnya. Nah, teman-teman, jangan sampai ya kita menjadi hakim atas keputusan orang lain tentang pilihan mereka untuk tubuh mereka. Oke, menjadi sasaran komentar body shaming memang tidak menyenangkan. Nah, lalu apa nih yang bisa kita lakukan kalau kita menjadi korban body shaming? Yang pertama, mensyukuri dan menerima diri sendiri. Kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. Manusia tidak ada yang sempurna. Semuanya pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Walaupun penampilan orang lain lebih baik, bukan berarti posisi kita ada di bawah mereka. Berbadan gemuk, kulit hitam, itu bukanlah sesuatu yang buruk. It's okay guys, dan aku yakin bahwa teman-teman ini punya bakat dan kelebihan lain yang juga luar biasa, yang gak kalah keren dari penampilan orang lain yang kamu anggap keren itu. Jadi kita fokus aja sama hal-hal positif yang ada pada diri kita. Dengan demikian kita akan senantiasa bersyukur dan merasa cukup atas apa yang sudah Tuhan berikan. Kita akan mampu menerima dan mencintai diri kita sendiri. Dan jangan pernah menimbulkan kesan negatif dalam diri sendiri atau inner bully. Karena itu hanya akan membuat kamu menjadi tidak percaya diri akibat sesuatu yang sebenarnya tidak penting. Kalau memang ada yang perlu diperbaiki, maka jadikan perasaan negatif itu sebagai sebuah motivasi untuk memperbaikinya. Nah, tetapi kalau tidak bisa diperbaiki, maka kamu harus belajar menerima apa adanya dan lebih baik mengembangkan potensi lain untuk menutupi kekurangan tersebut. Yang kedua, ciptakan inner supporter untuk melawan inner bully. Tanamkan kata-kata yang bisa menjadi penguat bagi diri sendiri. Nah, misalnya teman-teman bisa menerapkan ini. Setiap bangun tidur atau setiap mau tidur, teman-teman berdiri di depan kaca, kemudian sampaikan dengan tersenyum dan penuh semangat bahwa kamu itu cantik, kamu itu pintar, atau yang lain-lain yang positif. Nah, semakin sering kata-kata itu diulang dan bahkan dijadikan sebagai sebuah rutinitas, maka kamu akan mempercayainya. Dengan begitu, kamu tidak akan memperdulikan perlakuan body shaming yang kamu terima dari orang lain. Ingat teman-teman, apa yang kamu pikirkan tentang dirimu jauh lebih penting daripada apa yang orang lain pikirkan tentang kamu. Jangan biarkan pendapat orang lain mengenai satu hal kecil pada tubuhmu melumpuhkan potensi besar yang ada dalam dirimu. Yang ketiga, ubah pola pikir terhadap diri sendiri. Jika seseorang meyakini bentuk tubuhnya atau kondisi fisiknya itu buruk, maka informasi yang mengatakan sebaliknya tidak akan diproses oleh otak. Oleh karena itu, ubahlah dahulu pola pikir dan pendapat terhadap diri sendiri. Jadi teman-teman nih yakin aja, percaya aja sama dirinya sendiri. Yang keempat, belajar memaafkan. Perkataan orang lain mungkin bisa membuatmu sakit, tapi menyimpan dendam di dalam hati juga tidak baik untuk kesehatan jiwamu. Daripada rasa tersebut mengganggu hidupmu, lebih baik coba untuk belajar memaafkan agar pikiran kamu juga menjadi lebih tenang. Yang kelima, lakukan hal-hal yang bermanfaat dan kelilingi diri dengan lingkungan yang positif. Daripada berdiam diri memikirkan hal-hal buruk yang datang dari orang lain, lebih baik teman-teman cari kesibukan lain yang bermanfaat untuk pengembangan diri. Misalnya teman-teman bisa ikut kursus, gabung komunitas, atau bekerja untuk menghasilkan pundi-pundi rupiah. Dikelilingi orang-orang yang negatif yang suka menghabiskan waktu untuk mengomentari orang lain, hanya akan membuatmu makin terpuruk dalam dunia keinsecurean kamu. Lepaskan dirimu dari lingkungan yang toksik itu dan perluas pergaulanmu dengan lingkungan yang lebih positif. Yang keenam, selektif terhadap pesan di media sosial. Penggunaan media sosial juga turut berpengaruh terhadap persepsi seseorang terhadap body shaming. Oleh karena itu, pilihlah pesan yang positif di media sosial. Ikutilah akun-akun
yang mempopulerkan ajakan untuk menerima, menghargai, dan mencintai diri sendiri. Hindari akun-akun yang menonjolkan pentingnya penampilan fisik dibanding kualitas diri yang lain, apalagi yang memang mengandung ejekan atau lelucon terhadap kondisi fisik seseorang. Jika kamu menjadi korban body shaming, bentengilah diri dengan rasa percaya dan bangga pada diri sendiri. Dan begitu, ejekan dari orang lain tidak akan menyakiti dan membuat kamu menjadi rendah diri. Sekian teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, semoga bermanfaat.